Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok 7 yaitu Dandi Ferdiansyah, Mansur Sitorus, dan saya sendiri yaitu Raihan Mamuja. Baiklah, kita akan melaksanakan presentasi atau kami akan menyampaikan sebuah presentasi kami. Nilai dan prinsip anti korupsi. 1. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercayai dalam kehidupan sosialnya. Sugono 2008. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya, mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sugono 2008. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. 4. Kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tersebut harus bertanggung jawabnya, serta tidak mungkin orang yang tidak mandiri mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mansur Sitorus. Kepada Mansur Sitorus, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Sitorus dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari rekan saya Raihan Mamuja. Poin kelima, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sugono 2008. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer. Namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Poin keenam, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sugono 2008. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Poin ketujuh, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Poin ke-8, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Poin ke-9, keberanian. Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Sekian dari saya. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dandi Ferdiansyah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari slide teman saya Mansur. 10. Keadilan. Berdasarkan arti, katanya adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil dan perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan, agar mahasiswa dapat belajar, pertimbangkan, dan mengambil keputusan secara adil dan benar dalam masa perkuliahan. Setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dan sesama mahasiswa lainnya. 11. Prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting dan mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transportasi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. 12. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerjasama. Lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya, bentuk dapat budaya individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Bab Penas 2002. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Free 2007. Seorang terkait dengan kinerja seorang yang diberikan jawaban ini haruslah seorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Parsojo 2005. 13. Transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dan dapat diketahui oleh publik. Prasojo 2007. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. 14. Kewajaran dan fairness. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam menganggarkan, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu kompetensi, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada rekan Dandi Ferdiansyah saya ucapkan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan. Karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.